Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Firmansyah dari kelas 11 TJA 2, nomor absen 24. Saya di sini akan membawa pidato yang bertema mengenal jurusan arsitek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Sidoarjo. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMK Telkom Sidoarjo dan siswa-siswi SMK Telkom Sidoarjo. Teman-teman, salah satu cabang jurusan teknik adalah teknik arsitektur. Secara sederhana, jurusan ini merupakan jurusan teknik yang berhubungan dengan desain bangunan. Kalau kamu punya passion di ranah desain bangunan dan arsitektur, maka kamu bisa mengambil jurusan kuliah satu ini. Menggambar adalah hal yang akan terpikirkan ketika kalian mendengar kata arsitektur. Yaps, benar sekali, tetapi arsitek tidak hanya menggambar saja loh. Dan juga banyaknya pertanyaan, jika masuk jurusan arsitektur, apakah harus bisa menggambar? Jawabannya adalah tidak, karena kita akan memulai segala sesuatu mulai dari dasar. Jadi semester awal kita akan dibimbing dasar-dasar menggambar teknik. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin masuk jurusan ini, tidak perlu insecure karena tidak bisa menggambar. Selama ada kemauan, pasti ada jalan, benar atau tidak? Baik, dalam pengertiannya, arsitek atau ilmu bangunan adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan diri dan ilmu mereka dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perencanaan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga level mikro yaitu desain bangunan, desain perabotan, dan desain produk. Arsitektur juga merujuk pada hasil-hasil proses perancangan tersebut. Teman-teman, jadi arsitektur tidaklah sesimpel yang kalian pikirkan. Nyatanya jurusan arsitek sangat rumit dan semua asumsi yang berada di masyarakat. Jurusan arsitek menjadi jurusan yang paling sulit dan rumit urutan nomor 1, karena seseorang arsitek tidak hanya menggambar sebuah bangunan, tetapi mereka juga memikirkan dan mempertimbangkan struktur, utilitas, bahan material, estetika, kondisi alam sekitar, dan juga sirkulasi yang ada dalam sebuah bangunan. Apakah dari segi struktur tersebut bangunan sudah kokoh? Bahan material apa yang akan digunakan? Bagaimana jalannya sirkulasi vertikal dan horizontal dalam gedung maupun luar gedung? Dan itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadapi untuk membangun sebuah gedung. Bagaimana mengantisipasi bencana alam, kebakaran, juga angin kencang dengan pandangan ataupun kebisingan? Bagaimana pencahayaannya? Itu semua nantinya akan dipikirkan dan dituangkan oleh seorang arsitek ke dalam kertas gambar. Karena arsitek harus memikirkan hal penting seperti keselamatan, kenyamanan, kemudahan, dan kesehatan. Arsitek juga merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia loh. Para mahasiswa di program studi arsitektur mempelajari desain dan rancangan konstruksi bangunan. Arsitektur lebih cenderung menuangkan ide, konsep, desain di atas kertas. Nah, dalam mendalami arsitektur, para mahasiswa harus mempelajari kekuatan bangunan, vinitas, estetika atau keindahan bangunan, venusitas, dan fungsi bangunan, utilitas, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi ya teman-teman. Baik, menjadi arsitek kita harus disiplin, karena tentunya sangat penting
demi keberlangsungan tugas-tugasnya ke depannya. Disiplin soal manajemen waktu, karena jika tidak, maka akan mengorbankan waktu tidur kita. Tugas dalam jurusan ini tidak akan selesai hanya dalam waktu beberapa jam saja, butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tentunya bagi kita yang tidak terlalu mahir, jadi harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan juga kita harus bekerja keras mengembangkan pengetahuan kita, keterampilan, dan juga melatih mental untuk menghadapi kerasnya dunia kerja dan juga klien yang sebenarnya, mulai dari dasar seperti ibu dan bapak dosen, asisten dosen tercinta. Baik, mahasiswa arsitek sangat disarankan untuk banyak belajar loh teman-teman. Mulai dari belajar arsitek zaman dahulu, membaca buku seperti Perkembangan Arsitek Dunia, atau melakukan perjalanan keluar kota atau bahkan ke luar negeri untuk mempelajari atau mengulik bangunan-bangunan seperti sejarahnya, gaya desainnya, dan juga keunikannya. Mengikuti seminar terkadang arsitektur dan pemeran-pemeran kaya. Mengapa? Karena semakin banyak ilmu kita dapatkan, semakin menambah wawasan dan akan semakin banyak inspirasi yang kita dapatkan, dan juga tiap daerah maupun negara pasti memiliki keunikan di segi gaya desain mereka. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ren Firmansyah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.